Oke, selamat siang buat kawan-kawan semua. Ini mungkin jadi episode pertama dari infohukum.net yang akan berisi podcast yang temanya pada kali ini adalah Remas Hukum. Pada intinya sih ingin memasyarakatkan hukum, jadi biar masyarakat lebih melek lah apa terhadap isu-isu hukum yang ada dan bisa mencari solusinya atas masalah yang dihadapi. Paling kayak gitu untuk di awalan, dan hari ini gue udah bersama Asmi Mahathir, seorang yang sedang menekuni profesi di bidang pengacara di Jakarta. Halo Mi, apa kabar? Baik, Boy. Mas Ramdhani ini. Oke. Sore-sore kita ngobrol-ngobrol yang santai aja terkait hukum kali ya. Bener. Jadi kan udah hampir 4 bulan nih kita menghadapi pandemi kan. Otomatis ada hal yang baik dan ada hal yang buruk yang terlewati. Hal baiknya adalah masyarakat jadi gemar belanja online nih. Nah, untuk hal itu kayaknya asik nih Mi, kita bahas terkait dengan jual beli online kan gitu nih. Sabi. Terus apa sih masalah-masalah yang melingkupinya? Ya. Tapi tetap dalam konteks hukum dong. Ya. Kan gitu. Nah, sekarang sebisa mungkin dijawab lah. benar, pertanyaan pertama menurut Asmi nih, kira-kira masalah apa sih yang timbul dalam konteks jual beli online nih? Kan banyak banget tuh. Ya kalau menurut saya sih, sebagai saya juga kan orang yang ini juga sering jual beli online. Kebanyakan beli. Jual ya sering lah, kita nyoba-nyoba jual segala macam, namanya dagang kan, usaha kan gitu ya. Benar. Pas ya mencari cuan lah ya. Iya betul. Terus jadi tapi untuk sekarang lebih banyak beli gitu. Banyak beli. Headset ya apa. Bahkan HP gue juga gue beli online. Oke, di Tokopedia waktu itu tuh, nekat aja. Bagus tapi. Pokoknya yang penting menemuin keranjang dulu aja ya. Iya kayak gitu. Kapan nggak tahu lah ya. Betul, benar. Nah itu ya gue sih ngeliat kalau gue pribadi pernah lah ada beberapa permasalahan yang gue alamin sendiri. Oh gitu. Jadi ini pengalaman pribadi nih ya? Pernah. Kayak misal waktu itu gue beli jaket nih. Itu ukurannya dibilang super size, ternyata nggak sesuai itu barangnya, kecil ternyata. Oke, terus? Kayak gitu, pernah gue kayak gitu. Kalau temen gue yang suka gue denger lah, kayak banyak penipu-penipu yang berdasarkan jual beli online kayak gitu, kayak dia udah bayar, barangnya nggak sampai-sampai. Gitu. Bete lah ya. Nah, kalau dua hal tadi, yang kayak gue alamin pribadi, misal gue beli jaket ternyata ukurannya nggak sesuai, atau yang dikirim udah ngirim duit tapi barangnya nggak nyampe ke kita, itu mungkin secara sadar lah kita terjadi gitu. Tapi menurut gua ada satu permasalahan yang akhirnya gak secara sadar orang tuh ada permasalahan hukum kayak gitu loh. Maksudnya gimana sih? Itu kayak masalah hak privasinya gitu loh. Datanya tuh diambil gitu. Contohnya penggunaan itu juga gua kayak gua juga inilah ya masih mempelajari hal itu. Tapi yang jelas menurut gua banyak data-data daripada pengguna online itu juga dalam transaksi online itu disalahgunakan menurut gua gitu. Kayak misal akhirnya gua dapat SMS ditawarin pinjaman online dan lain-lain. Itu sering tuh kayak dari koperasi mana itu gue sering tuh. Gue nggak pernah kayaknya ngehubungin mereka. Mereka dapat nomor gue dari mana? Gue nggak ngerti. Atau dari asuransi ya kan? Iya kayak gitu. Apa jangan-jangan kayak apa yang mereka gunakan metodenya? Gue nggak pernah mensetujui lah. Iya benar. Untuk memberikan nomor gue dan dihubungi sama mereka, tapi tiba-tiba mereka menghubungi gitu. Mungkin itu akibat lain lah dari transaksi online. Itu permasalahan yang gue rasa gak secara secara sadar gitu gitu. Kayak gitu sih kalau mungkin kawan-kawan juga inget gitu kan, beberapa bulan lalu sempat ada kasus breach of data di Tokopedia gitu kan, yang puluhan juta data yang dikabarkan bocor dan sebagainya kan, yang sampai hari ini pun nggak jelas kan gimana tuh ya. Itu nah terus kayaknya selain itu apalagi sih Mi masalah yang melingkupi dalam konteks jual beli online gitu kan? Apakah ada lagi atau kalau gue pribadi sih sepemahaman gue baru 3 hal itu tadi. 3 hal itu ya? Tapi kalau mungkin ada kawan-kawan lain yang mendengarkan obrolan kita hari ini punya permasalahan ini, silakan kita tambahkan gitu loh. Kita nggak tertutup untuk itu gitu loh. Iya. Karena kan pengalaman juga hal ini kayak gitu. Nah terkait dengan itu, kira-kira ada nggak sih Mi argumen hukum atau istilahnya ini deh dasar hukum atau argumen hukum yang bisa kita pakai untuk mengatasi masalah tersebut gitu loh. Ya barangkali
tiba-tiba besok gua yang kena atau temen gua atau abang gua kena kan gitu. Nah terus kan kalau udah tahu kan jadi lebih enak nih kan, apa gimana sih buat mengatasinya gitu loh. Nah gimana kalau menurut Asmi nih? Wah ini obrolannya udah mulai serius nih ngomong. Iya kita udah mulai jump into the core kan gitu, kita udah masuk ke bagian inti nih. Intinya sih gue coba jawab sepemahaman gue lah, yang sepengetahuan gue dari menangani beberapa kasus yang mirip tapi tidak sama. Mirip gitu. Tapi tidak sama, oke. Jadi nggak bisa juga nanti dasar obrolan gue ini dijadikan rujukan utama lah ya. Rujukan gitu, karena balik lagi itu semua berdasarkan kondisi yang sama, kondisi yang berbeda, waktu yang berbeda dan lain-lain. Tapi gue coba mengkonstruksikan. Jadi kita di sini sifatnya sharing aja lah. Benar. Kalau emang ada kesalahan ya gue terbuka. Kayak gitu. Benar. Oke, jadi gimana? Kalau ngomongin kasus hukum dari transaksi tadi, menurut gue itu bisa kalau dalam hukum itu kita baginya kayak gini deh. Iya gimana? Kita kerucutin lagi apa ada dugaan tindak pidananya dari apa yang dilakukan Oke, benar. dari hal-hal itu kan gitu, dari peristiwa si penjual lah ya. Kalau konteksnya gitu. Tadi yang pertama akhirnya barang itu nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah itu mungkin juga masih lemah unsur penipuannya kayak gitu. Tapi kita ngomongin dulu yang pertama, nanti itu yang kedua. Yang pertama itu kita ngomongin yang soal kita sudah mengirim uang, tapi barangnya tidak sampai. Nggak sampai, Nah, itu bisa kita konstruksikan mungkin ya sebagai penipuan, dugaan tindak pidananya penipuan. Kenapa? Karena di situ ada akhirnya unsur-unsur yang bisa diduga sebagai tindak pidana kayak gitu. Kalau kita baca dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu disebutkan di situ barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Itu bunyi lengkapnya. Benar. Berarti di sini harus ada beberapa unsur yang kita pahami kayak gitu. Yang pertama palsu-palsu tadi. Palsu-palsu itu gimana? Palsu itu kalau memang ternyata toko itu tidak ada gitu loh. Toko online itu ternyata tidak benar adanya. Itu hanya cara dia mengkelabui kita gitu loh. Agar kita melakukan transaksi di tempat toko dia, di toko fiktif mereka. Itu masuknya penipuan. Supaya kita ngeklik lah ya. Nah, di situ kan ada unsur yang penting dalam penipuan ini, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya. Benda ini uang kayak gitu. Itu membedakan penipuan dengan pencurian gitu. Iya, benar. Kalau orang yang mengambil itu pencurian. Tapi kalau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan dengan palsu-palsu tadi itu penipuan. Nah, tapi ada juga kalau memang akhirnya toko itu benar. Ya, adanya bukan palsu. Real lah ya. Real. Itu kayak gimana gitu loh. Nah, kalau menurut saya, balik lagi ini subjektif saya lah, sepemahaman saya. Dugaan saya itu merupakan tindak pidana penggelapan. Kenapa tuh bisa penggelapan tuh? Karena kalau kita berbicara soal penggelapan itu, dia itu diawali dengan perbuatan yang bukan kejahatan. Sedangkan penipuan itu kejahatan. Gitu. Ada maksud di awal lah ya untuk mengelabui si calon pelanggan lah ya. Jadi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan cara mendapatkan itu bukan dari kejahatan. Itu diancam dengan pidana 4 tahun. Penggelapan itu ya itu dengan penggelapan kayak gitu. Nah, kalau akhirnya kita berbicara itu gimana terus misal unsurnya kayak gitu. Jadi dia sudah menerima pembayaran dari kita, tapi uang tersebut digunakan untuk hal lain. Untuk hal lain. Tapi dia nggak ngirim barang, padahal dia punya barangnya dan lain-lain. Iya, konteksnya ini toko real lah ya. Nah, toko real. Masuknya penggelapan ya? Penggelapan. Gitu. Nah, itu sih kalau gue melihatnya dari unsur pidananya 2 hal itu. Iya, bisa masuk penggelapan atau penipuan. Nah, penipuan jika konteksnya tokonya ini nggak ada lah ya. Palsu. Pokoknya kita ditipu daya sebagaimana caranya, kita mengklik beli, nah akhirnya toko itu nggak ada, itu masuk ke penipuan. Tapi kalau toko itu ada dan dia nggak kunjung menyerahkan barang yang kita order, itu berarti penggelapan bisa masuknya. Jadi konteksnya itu kayak
di mana ada itikat buruknya lah dari penjual itu. Oke. Kalau memang dia sudah punya yang palsu-palsu tadi, sudah menyiapkan yang palsu-palsu tadi, berarti memang dia sudah punya itikat buruk. Berarti dia ada maksud sebelum ya. Dari transaksi itu dibuat. Iya, gitu. Tapi kalau dia tiba-tiba, aduh kepakai dulu uangnya atau apa kan nggak ada yang tahu manusia. Gitu. Dia mikir nanti ada yang beli lagi, baru itunya tutup lubang, gali lubang tutup lubang, nggak ada yang tahu. Itu bisa masuk penggelapan. Penggelapan ya. Gitu. Tadi berarti apa konteksnya udah sedikit terang lah ya. Maksudnya ada 2 pasal yang bisa kita pakai itu. Ya sebisa mungkin untuk mengancam lah. Pak ini gimana terus saya laporin loh kan gitu ya, kan itu bisa lah ya. Jadi kita gertaknya nggak ada dasar gitu. Iya benar-benar. Jadi agak pintaran dikit lah ya. Kalau memang nominalnya jutaan kan lumayan bos. Bener. Namanya beli HP kan online, gitu ya. Gitu kan nabung hilang kan waduh. Beli iPhone 10 gitu kan yang lumayan kan gitu. Gimana kan gitu. Benar. Terus akhirnya ada juga upaya hukum lain lah, misal itu juga masuk ke dalam konstruksinya perbuatan melawan hukum. Benar. Itu ada lagi, itu tapi secara perdata bisa diupayakan juga. Berarti kalau dalam konteks pidana ada 2 pasal yang bisa kita gunakan. Betul. Tapi tetap 2 pasal itu sifatnya sangat kasuistis lah ya dan sangat kontekstual terkait dengan apa konteks toko dan segala macam lah ya. Iya. Oke, benar. Bisa juga dikonstruksikan itu sebagai perbuatan wan prestasi itu loh, ingkar janji itu loh. Nah, kira-kira kalau menurut Asmi nih ada nggak sih argumen lain yang bisa kita pakai nih untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapin terkait dengan jual beli online? Ada nggak? Misal dari perdata atau kita bisa lapor kemana dan sebagainya deh. Ya kalau dari pidana ya sebagai orang yang pihak yang berwenang untuk menyelesaikan perkaranya ya jelas itu kepolisian ya. Benar kepolisian. Jadi bisa membuat laporan mungkin di kepolisian. Bisa mendatangi kepolisian atau mungkin sekarang sudah ada beberapa Polres yang saya lihat online kalau nggak salah itu. Tapi saya belum tahu lah. Gue belum tahu lah kayak gimana prosedur online karena gue belum pernah juga sih bikin laporan online gitu. Tapi gue pernah lihat ada formnya gitu pengaduan gitu, di beberapa website. Terus kalau memang mau secara perdata ya mungkin bisa dilakukan upaya dulu ya. Kalau ngomongin perdata kan itu antara orang dengan orang gitu ya, antara masyarakat lah gitu. Itu bisa diupayakan misal ditegur dan ini kalau memang tidak berhasil juga ya bisa digugat secara perdata. Ditegur baik itu artinya mana nih barang gua nih gitu kok nggak sampai-sampai gitu. Betul. Itu berarti dalam konteks perdata udah maksud istilahnya udah ada itikat baik untuk menegur lah ya. Iya betul kayak gitu. Mungkin istilah hukumnya apa kan gitu somasi atau apalah ya. Bisa secara lisan ataupun apa tertulis ya kan. Benar. Betul. Kayak akhirnya gugatan perdata kan ada 2 tuh didasarinya oleh wan prestasi dan PMH kan gitu perbuatan melawan hukum kayak gitu. Tapi jadi ya benar terusin. Ya tapi itu kembali lagi lah ke para pihaknya kan gitu. Pihak yang dirugikan ini mau menempuh upaya apa? Karena tidak ada larangan karena mengadu ke polisi itu adalah hak setiap warga negara kan gitu. Betul. Karena bukan berarti orang dilaporkan polisi itu bersalah gitu loh. Tapi melalui ada prosedur lagi di dalamnya ada penyidikan kan gitu. Ada pembuktian juga di pengadilan ya itu harus dipenuhi juga gitu. Jadi hak warga negara kalau memang merasa dirugikan dari tindak pidana ya dia berhak untuk mengadu dan menggugat pun hak warga negara. Silakan dia gugat dan lain-lain. Karena sekarang juga ada mekanisme gugatan sederhana gitu kan itu juga seru tuh. Jadi di bawah 500 juta sekarang tuh bisa gugat cuma sampai 1 bulan gitu nggak terlalu lama kayak gitu. 14 hari kalau nggak salah ya. Di bawah 1 bulan lah itu. Mungkin putus, sama mungkin daftarin keluar jadwal sidang dan lain-lain kan gitu. Ada mekanismenya juga kayak gitu. Terus kira-kira ada lagi nggak Mi yang bisa dipakai gitu kan sebagai dasar argumen kita untuk ya mencoba mengambil hak kita lah. Nah itu tadi kita ngomongin yang kasus yang semang terasa gitu loh. Uangnya hilang atau barangnya nggak sesuai gitu. Benar. Terus gimana nih? Yang tadi kan kita ngomong ada 3 hal. Yang 3 hal itu yang ketiganya itu kan terkait penyalahgunaan hak kita, terkait hak data-data kita kan gitu. Iya, itu gimana tuh? Diakses itulah hak data-data elektronik kita itu. Itu juga ada pengaturannya di pasal 30 Undang-Undang ITE kayak gitu ya. Iya benar. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan lain-lain
itu dapat dikenakan tuh di situ. Kalau silakan dibaca lagi undang-undang ITE-nya. Di situ dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun tuh. Dan atau denda paling banyak 600 juta. Iya, kayak gitu. Benar. Ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun tuh bisa dinikan lagi lah, dikorelasikan dengan sama pasal-pasalnya kayak gitu. Tergantung, itu sangat bergantung kepada kronologis dan peristiwa hukum yang terjadi. Sangat gitu. kasuistis lah ya. Kasuistis kayak gitu. Oke, berarti setidaknya tadi dari masalah-masalah yang sering muncul dalam konteks jual beli online, seenggaknya kita sekarang udah sedikit tahu lah ya. Kita bisa pakai argumen argumen macam apa yang bisa istilahnya mengambil hak kita kan gitu ya. Masa kita udah bayar barang nggak sampai dan sebagainya kan gitu kan. Ya namanya orang beli kan pengennya kan sampai barangnya dan kita pakai kan enak kan gitu ya. Nah, terkait dengan hal tadi, kira-kira kalau dari Asmi nih, Asmi punya nggak sih saran ataupun informasi ke kawan-kawan gimana sih untuk mencegah supaya hal-hal tersebut nggak terjadi lagi gitu, atau istilahnya upaya yang untuk mencegah gitu, Asmi punya nggak? Nah, kalau gue sih punya beberapa ya, mungkin ya kawan-kawan punya cara yang lebih jitu atau apa. Ya gue punya beberapa yang umum aja lah. Ini bagaimana gue akhirnya dari pengalaman gue. Iya benar. Itu kan gimana gitu loh. Kalau gue sendiri kan saya lihat kan juga sering belanja tuh kan. Gitu. Jadi keranjangnya penuh gitu kan. Kan sama Mas Ramdhani gitu kan. Oh iya benar. Jadi gimana? Gitu. Berhati-hati dalam memilih produk yang akan dibeli, intinya kan gitu. Lihat review lah, foto, toko. Iya, Terus sekarang semua marketplace ada bintang, ada review, ulasan. Kalau yang beli 500 tapi bintang 1 semua kan itu nggak benar, kok orang beli gitu. Sebenarnya nggak usah beli lah itu. Okay. Terus juga identitas penjual kalau bisa gitu. Identitas penjualnya tuh kayak tokonya di mana gitu ya. Kayak gitu-gitu minimal tahu lah. Kalau bisa malah untuk nominal lebih tinggi yang udah mulai jutaan kayak gitu ya, beli HP dan lain-lain ya lebih bagus lihat dulu tokonya bener atau enggak. Oke, benar. Terus ada lagi nggak? Terus banyak tuh di internet, di marketplace tuh yang jual harga murah, harga miring lah ya. Iya, ternyata nggak beres tuh. Iya. Itu juga harus diwaspadai lah. Jangan tiba-tiba, wah harga lebih murah nih gue beli gitu kayak ya. Ada yang robot-robot tuh, kadang masang harga tuh 1, 2, 3 gitu. Bingung tuh, itu apa, reviewnya 0. Kan ngeri juga tuh kayak gitu-gitu tuh. Jadi harus selalu waspada lah ya terhadap hal yang kayak gitu lah ya. Sama kalau bisa sih ya semua transaksi dilakukan di marketplace, jangan mau dibujuk untuk dilakukan di marketplace atau kirim ke rekening pribadi langsung. Oh iya benar. Biar ada pihak ketiga atau pihak marketplace itu dapat membantu kalau memang akhirnya barangnya nggak jalan dan lain-lain. Iya, ada fraud di situ atau segala macam ya. Mungkin ada mekanismenya lah kayak gitu. Terus apa lagi tuh kira-kira? Kalau akhirnya terjadi sih, kalau akhirnya terjadi hal-hal yang kayak gitu ya bisa konsultasi lah sama orang-orang yang dipercaya, mau itu saudaranya, keluarganya, dan lain-lain yang mengerti konstruksi hukum gitu loh. Mau ada kenalan lawyer, pengacara dan lain-lain itu nggak masalah gitu loh. Untuk membicarakan hal itu agar tahu tindakan apa yang bisa dilakukan kan gitu. Iya. Terus kalau memang akhirnya juga sudah terjadi dan lain-lain, ya dari hasil obrolan tadi dengan kawannya yang mengerti hukum itu bisa dibuat laporan ke polisian. Benar-benar kayak gitu. Ada upaya konkret lah ya. Kita tidak mengharapkan kayak gitu karena juga kan siapa sih yang pernah masalah kita kan cuma gitu ya. Beli HP berharap 3 hari sampai, 4 hari sampai, akhirnya bikin laporan polisi dan itu kan makan waktunya lebih lama gitu. Itu sangat merugikan kita lah kayak gitu ya. Jadi upaya kayak gitu harus ditempuh, tapi kalau bisa dihindari dengan cara-cara tadi lah, mengamati, hati-hati dalam bertransaksi online ini kayak gitu aja. Gue nambahin ya, mungkin dicek dulu kan SOP dari marketplace itu gimana kan. Betul. Soal jual beli online-nya, maksudnya apakah ada hal-hal yang dirasa nggak masuk akal ya, berarti cari marketplace yang lain kan gitu loh. Betul, iyalah kayak gitu. Intinya sih lebih kalau bahasa anak SD-nya tuh lebih mawas diri kan gitu ya. Kalau mau jual beli online tuh. Jadi perhatiin tokonya bener apa enggak, terus harganya masuk akal apa enggak, alamatnya
jelas apa enggak, terus bagaimana setiap ulasan dari orang-orang yang beli gitu kan, terus marketplace juga apakah terpercaya dan dinaungi oleh OJK kan gitu ya. Paling itu sih. Kira-kira Asmi ada nggak nih satu atau dua patah kata yang bisa dikasih ke kawan-kawan yang lagi maniak beli online supaya nggak ada hal-hal yang menimpa gitu kan? Ya palingan kata-kata dari gua hati-hati sih. Hati-hati ya, mawas diri, hati-hati gitu ya. Ya hati-hati apalagi gitu loh. Gua nggak mau dong banyak korban gitu kan, transaksi online gitu. Ya hati-hati caranya. Ngapain hati-hati, ya. gitu. Apalagi yang harus gue ungkapkan gitu. Ya tambahan, gue sih yang mengharapkan malah feedback dari kawan-kawan kayak gimana, ada pengalaman apa dan lain-lain kayak gitu. Ada mungkin analisa lain terkait hukumnya untuk kasus ini gitu. Itu menurut gue perlu juga kita sharing di sini. Sharing ya? Betul. Iya. Paling sebelum menutup obrolan ini gue pengen nyampein ini sih ya, ada riset dari BPS gitu kan bahwa tahun 2019 tuh usaha dari e-commerce tuh sampai 17 triliun gitu kan. Berarti kan banyak banget kan uang yang beredar di internet kan gitu. Makanya otomatis sikap hati-hati dan mengerti hak kita dan mengerti apa sih yang bisa kita lakuin kalau kena masalah itu penting ya Mi ya, supaya ya kita sama-sama enak kan gitu. Lu jual gue enak, lu beli gue juga enak ya kan. Paling itu sih dari obrolan siang ini ya, ini siang kan ya, Sabtu pula ya, benar-benar. Paling itu dari dari gua sama Asmi, dan thank you banget buat Asmi yang udah ngasih beberapa insight kepada kawan-kawan, dan tetap hati-hati ya. Oke. Goodbye. Bye.